yaitu ada bundalan otot atria, bundalan otot ventrikuler, dan juga bundalan otot atrioventrikuler. Untuk atria letaknya ada di area atrium, sedangkan ventrikuler letaknya ada di ventricle. Untuk jenis otot atrioventrikuler berarti di pertengahan antara atrium dan ventricle. Jadi di area atrium di sini bundalan otot atria, bundalan otot atria. Nah, untuk ventricle kiri dan juga ventricle kanan jenisnya adalah jenis bundalan yang bagian ventrikuler. Nah, yang bagian tengah yang terletak katup trikuspid dan katup bikuspid, di situ adalah jenis bundalan yang atrioventrikuler. Lapisan endokardium lapisan yang paling dalam dari bagian jantung. Lapisan ini merupakan jaringan endotel atau selaput lendir yang melapisi permukaan rongga jantung. Sangat tipis, sangat halus karena tersusun hanya satu atau dua sel endotel saja. Jadi di bagian dalam endokardium di sini hanya tersusun satu sel atau dua sel endotel. Ya, meskipun bagian endokardium bagian dalam terlihat halus, kalau diperbesar maka akan terlihat seperti serabut-serabut. Ya, ini untuk bagian endokardium pada kadaver. Selanjutnya untuk persarafan jantung. Jantung dipersarafi oleh 3 komponen utama, yaitu sistem saraf simpatis, sistem saraf parasimpatis, dan plexus cardiacus. Nah, sistem saraf otonom baik simpatis ataupun parasimpatis itu bekerja pada seluruh organ-organ berikut ini, mulai dari mata, tiroid, paru-paru, jantung, gaster, ginjal, intestinum minor, kolon, dan juga bladder. Jadi di jantung kita dipersarafi oleh sistem saraf otonom, baik itu simpatis maupun parasimpatis, yang bekerjanya adalah berlawanan. Untuk simpatis bekerja meningkatkan kontraksi jantung, meningkatkan kekuatan jantung. Sedangkan yang parasimpatis bekerja untuk menurunkan kekuatan jantung ataupun kontraksi jantung. Ya, ini adalah gambaran-gambaran untuk saraf-saraf yang menghubungkan dari saraf pusat menuju ke organ jantung. Kelistrikan jantung diakibatkan oleh adanya perubahan ion-ion di dalam jantung, yaitu 3 ion utama yang mempengaruhi kontraksi jantung. Ada kalium, natrium, dan kalsium. Nah, untuk ion-ion tersebut ada yang terpusat di bagian konduksi listrik jantung. Ada di S-anode, ada di internodal, ada di avenode, ada di bundle His, dan juga ada di Purkinje. Nah, ini adalah sumber-sumber listrik utama jantung yang bersifat otonom. Artinya dia bisa memberikan listrik sendiri
ke area jantung. Mulai dari bagian pertama ada SA node, kemudian di sini ada internodal, ada AV node, ada His, dan ada bagian Purkinje. Untuk SA node mampu memberikan listrik mandiri yang berefek ke kontraksi jantung. Kontraksi jantung dari SA node bisa menghasilkan 60-100 kali denyutan per menit. Sedangkan untuk AV node dan juga bundle His mampu memberikan kontraksi sendiri ke jantung sebanyak 40-60 kali per menit. Nah, untuk cabang bundle dan juga Purkinje mampu memberikan kontraksi sebanyak 20-40 kali per menit. Nah, sekarang untuk vaskularisasi jantung. Jantung mendapatkan suplai darah sendiri dari arteri koronaria. Arteri koronaria merupakan cabang pertama dari sirkulasi sistemik yang pertama atau dari aorta. Letaknya ada di bagian atas katup aorta. Sedangkan untuk sirkulasi koroner ada bagian koroner kiri dan juga ada bagian koroner kanan. Ya, berikut merupakan penggambaran arteri koroner kanan dan juga arteri koroner kiri. Sedangkan ini adalah untuk diagram gambar vena yang ada di jantung. Nah, ini penggambaran lebih kecil lagi arteri dan vena yang ada di jantung. Berikutnya adalah siklus jantung atau periode kerja jantung. Jantung memiliki 3 periode kerja, yaitu periode kerja sistol, periode kerja diastol, dan juga periode kerja istirahat. Periode kerja sistol terjadi ketika ventrikel berkontraksi. Ketika ventrikel berkontraksi, maka darah dari ventrikel kanan akan dialirkan menuju ke arteri pulmonalis dan menuju ke paru-paru. Sedangkan darah yang dari ventrikel kiri akan dipompakan, dikeluarkan menuju ke aorta. Nah, aliran darah seperti itu masuk dalam periode kerja sistol. Sedangkan kebalikannya, saat atrium dekstra kontraksi, maka darah akan mengalir menuju ke ventrikel dekstra. Saat atrium sinistra berkontraksi, maka darah dari atrium sinistra menuju ke ventrikel sinistra. Mengalirnya darah dari atrium menuju ke ventrikel ini merupakan periode kerja diastol. Di antara periode kerja sistol dan diastol ada periode kerja istirahat jantung yang waktunya sangat singkat, hanya 1/10 detik. Nah, ini adalah perbandingan periode kerja sistol dan diastol dengan perbandingan EKG, suara jantung, tekanan arteri, tekanan ventrikel, dan juga tekanan atrium. Terlihat saat periode kerja sistol, gambaran EKG menunjukkan ada mulai dari kompleks QRS. Sedangkan tekanan atrium meningkat,
tekanan ventrikel juga meningkat tajam. Tekanan aorta juga meningkat saat periode kerja sistol. Sedangkan saat periode kerja diastol muncul mulai bunyi jantung 2, EKG tidak ada gambaran sampai muncul gambaran gelombang P pertama. Tekanan atrium kosong, tekanan ventrikel juga kosong. Tekanan aorta mulai terjadi penurunan. Ya, ini adalah gambaran perbandingan antara periode kerja sistol dengan beberapa variabel yang lain.